Feng Yan itu bisu. Aku benar-benar sial sampai menikah dengan pria seperti ini. Akulah satu-satunya nyonya rumah keluarga Feng, mati saja kau. Bos Feng ini, latar belakang keluarga dan penampilan semuanya bagus, sayangnya dia bisu. Kasihan sekali kamu, saudariku. Ternyata sama persis dengan isi mimpiku tadi malam. Dalam mimpi, aku adalah tokoh jahat dalam sebuah novel. Setelah tokoh utama wanita menikah masuk keluarga Feng, aku menjadi sangat menjijikan. Terus-menerus menyakiti dia. Diam-diam mengambil miliaran Feng Yan. Untuk keluarga sendiri. Mengatur pekerjaan untuk mereka semua di perusahaan Feng. Bisa dibilang monster paling jahat yang mendukung keluarga sendiri. Akhirnya diusir dari keluarga Feng, tidak punya rumah. Tewas dalam kecelakaan, pantas saja aku yang biasanya ceria. Akhir-akhir ini merasa semakin jahat. Ternyata hidupku dikendalikan oleh alur cerita. Sanglu, kamu kenapa? Kenapa diam saja? Teman plastik yang ingin naik jabatan. Sengaja membimbingku untuk membicarakan hal buruk tentang Feng Yan. Lalu memberikan rekaman itu kepada Feng Yan. Ini juga menjadi awal. Feng Yan membenciku dalam mimpiku. Bisu kenapa? Bisu itu bagus, menikah dengan orang bisu. Tidak ada pertengkaran. Aku tidak tahu seberapa bersyukur bisa menikah masuk keluarga Feng. Hidup setelah menikah, luar biasa. Lulu, kamu benar-benar baik, meskipun sedih tetap kuat. Kamu bisa cerita padaku, tidak apa-apa. Kamu aneh, aku bicara jujur padamu. Kamu pikir aku pura-pura kuat? Kamu ingin melihatku tidak bahagia? Tentu saja tidak. Baguslah, kalau tidak aku pikir kamu berteman denganku. Hanya untuk menghancurkan keluargaku. Lulu, kamu salah paham. Aku benar-benar peduli padamu. Sudah larut. Hari Feng harus memberi biji. Aku pulang dulu. Ah, Orang miskin tiba-tiba kaya, tetap saja miskin mental. Selain wajahnya cantik, apalagi yang bagus. Pendidikannya bahkan tidak setinggi aku. Aku pulang. Kamu di rumah? pernikahan yang diatur orang tua. Tidak ada cinta, hanya orang asing yang tinggal serumah. Paling banter rekan bisnis, saling tidak mengganggu. Sudah cukup. Dia akan setuju? Sudah 3 bulan menikah sampai sekarang. Baru makan bersama 2 kali, pertama kali bertemu. Dan setelah menikah pergi ke rumah tua, di rumah tidak pernah sekalipun. Tapi kalau tidak ingin menjadi orang yang dibenci banyak orang, lepas dari akhir yang menyedihkan, harus banget dekat dengan Feng Yan. Bangun hubungan yang baik. Tidak bisa. Aku tidak boleh takut. Mau makan bersama, hubungan masih bisa diselamatkan. Aku akan bilang ke Bibi Zhang. Nanti kalau sudah siap aku panggil ya. Makan bersama saja senang sekali, dia mau apa sih?
Hari ini aku luar biasa. Kita ngobrol yuk. Kok dia beda sama dulu ya? Home yang singkat banget. Bahkan tanda baca pun tidak ada. Maaf, pertanyaanku tadi tidak bermutu. Sepertinya selain home, kamu juga tidak bisa jawab yang lain. Kalau gini aja, aku yang tanya, lalu kamu pilih yang mau dijawab. Lalu tuliskan, oke? Tulisanmu benar-benar bagus. Aku waktu kecil juga belajar tulisan keras. Tapi cuma sebulan, lalu berhenti. Harusnya waktu itu bertahan. Kamu dulu pernah belajar menulis? Ya, pernah latihan sebentar. Pantasan, memang hanya orang yang pernah latihan. Bisa menulis dengan gaya seperti ini, guru SD tidak bohong. Aku mau tanya, dalam sebulan, berapa hari kamu di kota Jing? Bukan mau mengawasi kamu loh. Aku cuma penasaran. Dia ganteng banget, tangannya juga bagus. Kalau dia tidak bisu, pasti akan sangat mencolok. Belum ada rencana dinas luar. Pertanyaan terakhir. Aku ini orangnya cerewet, waktu SMP. Sering ngobrol sama teman sebangku, sampai dimarahi guru. Tapi kalau dipendam, aku tidak nyaman. Aku mau tanya, kalau aku terlalu cerewet, kamu tidak akan kesal? Lumayan. Bagus, hubungan kita maju pesat. Besok pagi dekatkan lagi hubungannya. Nasibku Sanglu. Tidak boleh dikendalikan novel. Pagi. Aduh, aku kesiangan lagi. Malam ini makan barbeque yuk. Ada tempat yang reviewnya bagus. Mau jebak aku, rusak hubunganku dengan Feng Yan. Tidak ada waktu, sudah ada janji. Lulu, aku sedang merasa sangat sedih hari ini. Aku sangat ingin mengobrol dengan seseorang. Bisakah kamu membatalkan kencanmu dan menemaniku? Lagi-lagi memanfaatkan rasa ibaku. Pergi, enyah dari hidupku. Ngomong-ngomong soal barbeque. Ah, lihatnya bikin aku pengin makan barbeque. Halo. Semuanya, lahan baru yang baru saja dibeli, rencananya sekarang. Departemen Perencanaan memberikan 2 opsi. Bagaimana kalau barbeque? Semuanya, lahan baru yang baru saja dibeli ini. Departemen Perencanaan memberikan 2 opsi, 1 untuk bangunan, 1 lagi untuk kumpulan patung. Mereka bilang kedua opsi ini bisa memaksimalkan keuntungan. Jam berapa pulang? Ayo makan malam bersama, aku yang traktir. Bagaimana kalau barbeque? Ada tempat yang enak. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan-jangan dia kesal denganku. Tapi kemarin dia bilang tidak apa-apa. Hari ini lembur. Tidak apa-apa. Namanya juga si dingin, aneh kalau mudah akur. Jangan terlalu cerewet, nanti dia ketakutan dengan kekerasanku. Home, obrolan, cukup sampai di sini. Aku terlalu pandai mempertimbangkan perasaan orang. Barbeque, malam ini aku pergi sendiri. Habis makan bisa jalan-jalan.
Dia ternyata tidak membalas. Terima kasih. Aku mulai makannya. Seng Lu, Kenapa kamu makan barbeque sendirian di sini? Ini. kebetulan sekali. Ayo makan bersama. Kakak sepupu itu orang yang sulit. Lebih baik cepat makan dan pergi daripada banyak bicara. Sang Lu, kenapa kamu masih membawa tas kecil itu? Sudah dipakai sejak kuliah kan? Belum ganti yang baru. Kamu belum pernah ke luar negeri kan? Ini kesempatan. Harus lebih sering jalan-jalan, bisa menambah wawasan. Kenapa masih belum akrab? Dagingnya enak ya, sangat segar. Sayang, ayo makan. Wah, aku tidak bisa makan banyak. Siapkan mangkuk kecil untukku, sedikit saja. Yang tidak punya pacar yang siapkan mangkuk kecil, artinya tidak ada yang sayang. Sang Lu, kamu juga sudah tidak muda lagi. Jangan hanya makan. Tidak ada pria yang mau. Wah, wah. Ah, jangan pikirkan pria seperti itu. Nanti kakak iparmu akan mengenalkan seseorang, penghasilan setahun sekitar 10 juta. Bersama kamu pas banget. Feng Yan. Bukannya kamu lembur? Kok bisa datang? Lewat sini. Sudah makan belum? Kalau belum, kita makan bareng. Seng Lu, ini bukan pacarmu, kan? Kok diam aja sih? Jangan-jangan dia bisu? Sang Lu, kok kamu cari yang bisu sih? Pantasan gak pernah dibawa pulang. Kamu ini gimana sih? Cari yang cacat. Dia diam kenapa? Tampangnya kan ganteng. Cuma lihat mukanya aja, sehari bisa makan 3 piring nasi. Mimpi pun ketawa, gak kayak kamu. Dapat apa sih? Kamu cuma cocok pegang mangkok bayi, makan dikit aja muntah. Apa katamu? Kamu ngomong apa sih? Jangan emosi dong, rambut di kepalamu. Bisa terbang nih. Sayang, lihat dia. Gak apa-apa sayang, aku pasangin. Jangan marah, jangan marah. Seng Lu, kamu. Pacarku VIP di restoran ini. Aku akan usir kalian sekarang. Manager. Pelanggan VIP yang terhormat, ada yang bisa dibantu? Usir mereka berdua. Aku sudah bayar. Saya cek dulu. Maaf Pak, sekarang Anda bukan. Pelanggan VIP kami lagi. Karena mengganggu kenyamanan pelanggan, mohon segera meninggalkan restoran. APA? Atas dasar apa VIP-nya dicabut? Karena kami menilai Bapak tidak memenuhi syarat sebagai VIP. Kalau tidak pergi, kami akan panggil security. Silakan. Sayang, tunggu aku. Sayang. Kamu ya? Ya ampun, makan enak gini buat apa mati-matian? Nggak waras nih. Duduk dulu. Waktunya habis. Enak banget ternyata. Ini daging iga wagyu, harus dipanggang api sedang perlahan. Agar juicinya terjaga, lalu kecilkan apinya. Sampai warnanya berubah kecoklatan. Setelah berubah menjadi warna karamel yang sangat cantik, bisa dimakan. Ingat,
lembut dan berair, sangat memuaskan. Coba kamu cicipi. Oh, aku tahu pasti kamu suka. Ini juga. Ini lidah sapi, cukup tusuk pelan dengan sumpit, kamu bisa merasakannya. Teksturnya yang sedikit kenyal, sangat elastis. Rasanya sempurna. Kamu pasti suka. Dan ini juga enak. Ini. Kamu makan dulu. Memang, makan barbeque adalah hal paling bahagia di dunia. Baginya, kebahagiaan semudah ini. Kamu sudah kenyang? Kalau sudah, ayo kita pergi. Ayo. Presdir sengaja datang ke sini dengan mobil hanya untuk menemani istrinya makan. Hal yang sangat langka ini bisa masuk sejarah. Aku juga tahu ada barbeque prasmanan yang enak banget. Lain kali aku ajak kamu ke sana. Kamu suka makan ikan bakar? Ikan bakar juga enak banget. Ada ayam gongbao. Ada rebusan panci besi. Ada juga. Tunggu sebentar. Minum yang segar buat melancarkan. Tadi kita kan sudah jalan-jalan buat mencerna? Makan itu yang paling penting, makan banyak tumbuh sedikit. Setiap hari bahagia, tidak ada masalah. Rasanya makan bersamanya, sepertinya tidak buruk. Manis banget. Setelah makan barbeque, badan selalu bau. Aroma sampo jeruk ini enak banget. Jangan lihat. Kamu tidak melihat apa-apa, kan? Berat badan perempuan adalah rahasia. Sanglu, kenyang dan hangat bikin pikiran kotor. Kamu benar-benar hewan, tapi bibir itu kelihatannya enak dicium. Minuman susu terbaik tahun ini. Hotpot terbaik tahun ini. Si Ha, suamiku terlalu ganteng, bikin ngiler. Banyak bicara, padat, terlalu ceria. Seperti air sungai yang deras dan berisik. Dengan aku adalah dua dunia yang sangat berbeda.
Mempertahankan hubungan suami istri di permukaan. Air sumur tidak mengganggu air sungai, itulah jarak terbaik kita. Aku bangun terlambat lagi. Tunggu, sekarang baru jam 7.40. Feng Yan biasanya baru berangkat jam 8. Apa dia menghindariku? Maaf mengganggu sumber daya publik di lingkaran pertemanan. Perkenalkan teman-teman. Sebenarnya yang ini beneran suamiku. Boss Fong. Ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Shuichi Akai, cium ya mua. Feng Yan like postinganku. Kan ku bilang, mana mungkin dia menghindariku. Dia like postinganku. Ini sinyal ramah. Makan bareng hari ini? Hari ke-8, ada promo di restoran Hua yang bawah gedung. Kalau telat bisa kehabisan tempat. Kamu bilang tanggal berapa? Tanggal 8, diskon kayak gini jarang loh. Kamu ingat lebih baik dariku. 8 Mei, hari ini. Kerabat rumah akan ke rumah orang tua. Sama sepupu yang nyebelin, papa keceplosan bilang. Feng Yan itu suamiku. Terpaksa nurutin permintaan aneh kerabat. Aku dikendalikan plot, malah bodohnya kasih harta Feng Yan. Yang bernilai miliaran. Ke mereka. Lain kali aja ya, ada urusan mendadak pulang. Xiao kayak cari orang lain aja buat temen makan. Oh, aku ada urusan dulu ya. Aku harus stop tragedi ini dari akar. Waduh, Lulu nikah tiba-tiba banget ya. Kita belum pernah ketemu pasangannya. Gimana kalau ajak ketemu, minimal makan bareng? Ah gak apa-apa kok, hari ini juga bagus. Aku telepon dia dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Lulu pulang. Wah, Lulu makin cantik. Gimana kabarnya? Kerja di stasiun TV melelahkan ya? Lumayanlah. Lulu, gaji di TV dikurangi lagi ya? Katanya sih banyak tempat pada potong gaji. TV kamu pasti kena juga kan? Nggak, malah naik, jauh lebih besar dari pensiunanmu. Naik banyak. Sang Lu tadi papa juga ngomongin. Nikah aja sembunyi-sembunyi. Suami aja nggak dikenalin, kayak sepupumu. Pacarnya pertama kali ke rumah bawa. Hadiah mahal, rokok dan minuman puluhan juta. Suamimu bawa apa? Kasih hadiah sekitar 1 miliar. Bukan, itu yang parkir di bawah rumahmu. Mobil Mercedes putih itu. Itu dibeli pacar Xiao-Xiao untuknya. Dia kasihan melihat Xiao-Xiao pergi pulang kerja. Sengaja membelikannya mobil untuk memudahkannya. Oh iya, ada juga tas-tas, baju, dan sepatu di rumah. Wah, banyak sampai tidak habis dipakai. Selamat ya, semuanya jadi ganti rugi moral. Sang Lu, kamu iri karena tidak bisa dapatkan, ya? Ah tidak, aku tidak selera sebaik itu. Mau makan apa saja yang kotor. Kamu. Itu yang bisu waktu itu suamimu, kan? Memang tidak pantas ditunjukkan, baik-baik menikah dengan orang cacat. Siapa bilang Feng Yan tidak pantas? Oke. Sang Lu menikah dengan grup Feng. Aku menikah dengan penjual obat rematik. Grup Feng, dalam beberapa tahun saja. Di bawah pimpinan Feng Yan. Hate. Itu bukan suami Lulu? Ya ini suamiku.
Suamiku banyak. Hari ini dia suamiku. Kemarin King K, sebelumnya Iron Man. Suamiku ganti setiap hari. Aku suka yang baru. Lulu, dengar apa yang kamu ucapkan. Kamu sama sekali tidak masuk akal. Lihatlah usiamu, masih berhayal saja. Adik, kamu tidak bisa terus seperti ini. Lihatlah keadaan rumahmu jadi seperti apa. Masih cari orang cacat, kalau tidak bisa. Pergi saja ke pabrik pacar Xiao-Xiao. Bekerja jadi satpam, sebulan bisa dapat 3-4 ribu. Datang. Kenapa dia datang? Saya Pak? Ini Ayan? Ayan masuk duduklah. Ayan kamu datang, tidak usah sungkan. Bawa banyak sekali. Ayan datang, duduklah. Ayo, Ayan duduk sini. Ah, aku tahu, jangan-jangan kalian tahu kami di sini. Sengaja beli banyak barang untuk pamer, ya? Sampai menyewa orang untuk mengangkatnya, kita ini keluarga. Jangan lakukan hal yang memaksakan diri. Lulu, tadi itu yang ayahmu bilang. Yang di TV itu. Jangan bilang mirip sekali. Ayah, pandanganmu bagaimana sih? Perusahaan Fangs Group itu besar sekali. Mana mungkin CEO-nya bisu? Gimana cara mengelola perusahaan? Kamu bilang begitu juga benar. Kalau Xiaolu itu mulutnya nggak bisa dipercayakan, udah tua-tua masih nggak bisa diandalkan. Harus diawasi. Cuma cari yang jual koyo rematik. Kami yang kenalan ke kamu. Mana ada yang lebih buruk dari si bisu ini? Iya, semua hal baik selalu jatuh ke keluarga kalian. Keluarga kalian semuanya bagus, makanya kakak sepupu. Aku tunggu kakak sepupu nikah sama si kodok jelek itu. Terus lahirin anak kodok kecil. Aku bakal kasih dia uang santunan jiwa. Kamu, Sang Lu, bicaranya gimana sih? Aku bicara jujur dari hati ke kalian. Kalian juga kan begitu? Kami baik-baik ke kamu. Kamu malah nikah sama suami bisu. Kayaknya otak kamu kemasukan air deh. Sudah, di depan menantuku, kalian bicara seperti ini. Aku cuma bilang fakta. Kalian memang satu keluarga. Kalau kalian semua nggak senang, ya pergi saja. Pergi. Pergi. Aku cuma bilang fakta. Nggak ada sopan santunnya. Aku juga demi kebaikan kalian. Ah, dorong apa sih? Kami pergi saja. Loh ini ngapain? Pelan-pelan, pergi saja. Nggak usah diantar. Pergi. Ayan, maaf kamu lihat kejadian seperti ini. Gak apa-apa. Lausang, buatkan beberapa masakan andalanmu. Iya, siap. Shaolu, temani Jaya. Iya. Aku nggak sengaja bilang kamu jual koyo rematik. Kamu juga lihat kan, kakak sepupu dan pamanku sekeluarga. Semuanya ekstrim. Kalau mereka tahu kamu adalah CEO Fangs Group, pasti bakal ganggu kamu. Aku nggak mau kamu ikut terbawa. Ternyata dia khawatir tentang ini. Aku bantu ayah dulu. Nggak temani Feng yang di luar, masuk sini ngapain? Ayah, mau bicara sesuatu. Jangan kasih tahu keluarga kita. Kalau aku nikah masuk keluarga Feng. Aku nggak ngerti kalian ibu dan anak, selalu sembunyi-sembunyi buat apa? Anakku sayang, itu kan perjodohan sejak kecil. Nikah yang diatur kakekmu, bukan sok tinggi. Kenapa nggak boleh ketahuan? Nggak boleh bilang. Sebenarnya ini hal yang baik, tapi kemarin nenekku menampakkan diri dalam mimpiku. Katanya, ini sama sekali tidak boleh disebarluaskan. Paling ringan, keluarga akan sengsara. Paling berat, Jangan bilang. Nenekmu itu setengah dewa.
Pasti apa yang dikatakannya benar. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ayah, goreng lebih banyak ikan, aku bawa pulang. Baik, Bagaimana? Masakan ayahku memang juara, kan? Aku sangat suka ikan goreng buatannya. kedepannya, sering-seringlah pulang untuk makan. Wah, anakku pakai apa saja tetap cantik. Sang Lu. Bu, orang di mobil itu kayaknya Sang Lu. Mobil itu edisi terbatas majalah. Kok bisa dia ada di sana? Masa sih? Sang Lu cuma punya motor listrik jelek. Kamu salah lihat kali. Tidak mungkin salah. Mungkin dia tidak suka si bisu itu, lalu cari sugar daddy lain. Berlagak di depanku. Bagaimana mengobati mutisme? Mutisme spesifik. Dia membutuhkan bimbingan sabar dari keluarga. Bantu pasien membuka simpul hati, tidak lagi menolak bicara. Kebetulan, aku paling jago terapi bicara. Ada waktu sekarang? Mari kita ngobrol. Dokter Ji datang untuk merawatmu setiap bulan. Lain kali dia datang, aku temani kamu. Aku baca dari para ahli di internet mengobati mutisme. Butuh dukungan penuh dari keluarga. Aku keluargamu. Tenang, serahkan padaku. Aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Keluarga. Cap. Wah, tangannya sangat indah. Obatnya? Kamu cari apa? Aku carikan beberapa tips pemulihan untuk penderita mutisme. Kalau ada waktu, bacalah. Siapa tahu bisa membantu. Kalau begitu kamu selesaikan pekerjaan dulu, aku pergi. Entah mengapa. Merasa kehadirannya membuatku nyaman. Terima kasih. Jarang-jarang KS begitu aktif. Benar juga, Lulu. Usahamu tidak sia-sia. Kita kan saudara. Baru sadar tanaman hias di ruang kerjamu subur sekali. Jago merawatnya. Kuota omong kosong hari ini sudah melebihi batas. Terdeteksi kantuk menyerang. Selamat malam, ada restoran masakan Hawaiian pribadi di dekat sini. Kalau terlambat, nggak ada tempat lagi. Oke deh, kita foto di sini yuk. Aku fotoin kamu dulu. Sini. Kak Lu, lihat nih, modelnya bagus banget. Bukannya udah kubilang? Mobil Black Warrior itu harus kamu simpan untukku. Bulan depan aku mau beli tunai. Kok malah kamu jual ke orang lain? Cepat cariin lagi yang lain, Hello, Gitarko. Dia datang. Akhirnya sang Herkne Novel datang dengan 3 bagian kesombongan. 4 bagian keras kepala dan 5 bagian kedinginan. Satu tabrakan yang mengguncang dunia, selanjutnya adalah drama romantis si pangeran sombong yang jatuh cinta padanya. Gitarku rusak, ganti rugi. Orang tuamu nggak ngajarin? Kalau nabrak orang harus bilang maaf. Jangan lihat-lihat, kita buruan pergi. Hello. Lari apaan? Aku udah lihat kamu. Cowok ganteng itu kayaknya manggil kamu loh. Enggak, kamu salah dengar. Kakak ipar, ada uang nggak? Pinjemin dikit, nanti aku balikin. Bantu atau enggak ya? Kalau bantu takut merusak alur cerita. Kalau enggak bantu, kesan pertama udah jelek. Jangan-jangan malah lebih cepat bunuh aku. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang.
Udah nikah sama kakakku bilang gak punya uang. Keluarga kecil, penakut dan pelit banget. Uangku semua di deposito bank. Kalau yang dari Feng Yan, nggak boleh dipakai. Gini aja, jam tanganku ini buat kamu. Coba cari pegadaian, tukar jadi uang. Lucu banget sih, jam jelek begini. Berani-beraninya kamu kasih. Nah bener nggak usah, kelihatannya berusaha bantu. Tapi nggak bantu sama sekali. Oak. Jam Tanggon ini jadi jaminan, simpan di sini. Kalau udah ada uang buat ganti rugi, baru kamu tebus. Makanya dia Herkne. Pikirannya cepet banget. Tambah WeChat. Gampang banget ditambah. Alur cerita emang berubah dikit. Tapi tetap arahnya sama. Mereka jadi punya ikatan. Apa nggak bisa mengubah alur cerita? Kalau nggak aku tahan, kamu mau tinggalin aja ya? 22 tahun. Maksudnya APA? Sudah lepas susu, urusannya sendiri. Kan sudah kubilang kamu nggak bisa diandalkan. Dulu nikah sama kakakku. Cuma demi uangnya ya? Aku ingat waktu itu mas kawin. Diberikan segitu banyak, apa semuanya kamu kasih ke keluarga kamu? Sekarang keluarin sedikit uang aja kayak disayat daging. Keluarga kamu kayak lintah darat ya? Dasar anak kecil, aku sudah sabar banget nih. Kamu teriak-teriak apa sih? Hari ini aku udah bantuin kamu, nggak terima kasih malah. Bicara nggak sopan gini sama aku. Lain kali kalau masih kurang ajar, hati-hati ku suruh kakakku hukum kamu. Berani kamu? Coba aja lihat, HMPH. Wah jangan. Udah deh. Aku pergi dulu mbak. Sang Lu, ternyata benar kamu. Sang Lu, kok hapus aku dari kontak WhatsApp? Ketik salah, telepon pun gak diangkat. Banyak banget yang mau aku ceritain. Kok bisa kamu di sini? Sang Lu, acara investor di stasiun kamu. Ngundang Bos Feng, kamu nggak tahu? Aku lupa. Lagi sibuk banget. Sedang satu atap. Sang Lu ternyata sama Bos Feng. Hari ini datang ke acara investor. Kayaknya hubungan dia sama Bos Feng masih kayak orang asing. Aku harus tunjukkan performa terbaik. Fire Boss Feng Inggara aku. Do Sang Lu. Kalian kenal? Wangi banget nih Nona Guan. Iya kan? Nggak kenal. Dia siapa? Itu bosnya grup Feng ya? Bukannya itu bos Feng dari grup Feng? Dia aja dateng, acaranya pasti besar nih. Gak nyangka dia bisa diundang. Tahun ini acara investornya megah banget. Sampai bisa ngundang Bos Feng. Iya nggak nyangka bos Feng. Lebih ganteng dari di majalah. Bener banget. Sang Lu. Kelompok kamu ada masalah. Apa? AO. Boss Feng, Silicon. Sepertinya aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Nggak ada cara buat memperbaiki. Ini masalah filenya atau perangkatnya? Masalah filenya, flash disk cadangan juga tidak bisa diputar. Saat dibuka, langsung muncul tulisan file rusak. Aku coba. Bisa? Kalau tidak dicoba, mana bisa tahu? Wajah dingin seperti es bos Feng. Hampir tidak pernah menunjukkan emosi, tapi sekarang kok terlihat. Kegembiraan yang terang-terangan, dan ada sesuatu yang mengganjal. 3 bulan yang lalu, cara bos Feng memandang istrinya. Masih seperti orang asing, kok tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi sehingga perasaannya berkembang pesat? Kok belum mulai juga? Sudah lama banget, masih belum selesai. Kok belum mulai? Ini gimana sih? Kalau tidak bisa, lewati grup kalian dulu, putar grup lain. Hebat! Bos Feng. Aku Guan Siking dari Departemen Investasi. Aku yang bertanggung jawab atas acara investasi hari ini. Boss Feng, Camel House? Camel. Besok lapor ke cabang Nanfeng. Jangan pernah muncul lagi di gedung grup. Aku. Kalau ke Nanfeng, Gimana aku bisa ketemu Bos Feng lagi? Itu kan Sang Lu dari grup D, dia naik mobil siapa? Pasti mobil bos investor.
biasa pura-pura manis dan suci. Semakin terlihat suci di depan, di belakang semakin. Ayo pergi. Nunggu aku pulang bareng ya. Kebetulan ada urusan belum pergi. Aku juga kebetulan hari ini tidak bawa motor. Aku kan sangat beruntung. Lulu, ada investor yang jeli. Tertarik dengan proyek grup kita, sponsor eksklusif, 80 juta. Kamu tahu siapa? 80 juta. Aku mau sujud terima kasih sama bosnya. Crop Fong, Fong Yan. Jangan sujud di dalam mobil, tidak aman. Xiaoke, besok ketemu kita bicara panjang lebar. Dadah. Bos Feng, kamu memang punya visi. Memang jenius di dunia bisnis, pandangan jauh ke depan, mata elang. Kamu adalah bintang paling cemerlang di peta bisnis. Hanya dengan sedikit gerakan tangan, kamu bisa mengubah lanskap industri. Merencanakan strategi, sukses dari jarak jauh. Orang lain menghabiskan seumur hidup untuk mengejar tujuan yang tak tercapai. Tapi bagi Anda, itu hanya seperti sebuah bida catur yang dengan mudah dilempar. Kemampuan Anda dalam membaca pasar seperti bisa meramal masa depan. Setiap langkah investasi Anda seolah dituntun oleh takdir. Aku ingin menyentuhmu, memindahkan semua keberuntunganmu padaku. Kemarin kamu lihat CEO Feng Yan dari perusahaan Feng? Iya, profil wajahnya sempurna, hidungnya sangat mancung. Katanya dia sudah menikah. Pasti istrinya terbangun sambil tersenyum setiap hari melihat wajah tampan itu. Sayangnya dia bisu. Suara erangan pasti lebih menggoda. Xiao Sang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian lanjutkan saja. Isi kepalaku ini penuh dengan pikiran kotor. Dr. Ji akan datang Sabtu depan. Aku lebih berharap Feng Yan bisa berbicara. Kakak ipar, aku ada di bawah kantormu, perlu bicara sesuatu. Kakak ipar. SST. Jangan teriak-teriak. Apa aku ini orang yang merusak pemandangan? Jam tangan jelekmu ini ku kembalikan. Kalau dia adikku, pasti ku buat dia merasakan masa kecil yang lengkap. Dalam cerita aslinya, Feng Yi ngebut di tengah hujan. Bertemu longsor, kakinya tertimpa batu yang jatuh. Ekspresi hidupnya yang ceria tak pernah terlihat lagi. Ngomong-ngomong, Yao 11 memaksaku untuk membawakan ini untukmu. Barangnya sudah kusampaikan, aku pergi dulu. Feng Yi, hati-hati kalau naik motor. Kalau hujan jangan naik motor, kakakmu selalu bilang padaku. Dia khawatir kalau kamu naik motor tidak aman. Kakakku tahu aku kelebihan biaya hidup karena beli mobil. Apa kamu yang diam-diam memberitahunya? Sudah, cepat pergi sana. Jangan ganggu istirahat siangku, dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, kakak ipar. Karena kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menulis ulang skenario hidupku. Aku harus mengenal mereka lagi dengan mataku sendiri. Mobil mewah yang ditumpangi Sang Lu, pemiliknya marga Feng. Pasti itu Feng Yi. Bertemu di sudut terpencil seperti ini. Sang Lu pasti selingkuhan Feng Yi. Sang Lu, aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Wah Xiao Xiao, surat laporan itu. Apa bos Sang Lu akan melihatnya? Tentu, sudah ditandatangani penerima. Aku perkirakan sekarang,
Bos Sang Lu sedang memanggilnya untuk bicara. Instansi seperti ini paling takut ada skandal. Ibu, Sang Lu benar-benar dipecat. Aku ingin melihat sendiri bagaimana dia diusir. Waduh, pasangan keluarga Sang sedang jalan-jalan di bawah. Ayo kita beritahu mereka, Sang Lu dipecat. Ayo. Tumpukan dokumen lebih tinggi dari garis rambutku. Bos Feng, hari ini aku pergi ke stasiun TV. Saat mengonfirmasi kontrak investasi, aku dengar beberapa desas-desus tentang istri, katanya istri mendapatkan investasi dengan cara tidak sah. Dia tidak mengakui hubungan pernikahan kita di depan umum. Apa yang dia khawatirkan? Bos Feng, sejak istri dipromosikan sebagai wakil sutradara, desas-desus ini tidak pernah berhenti. Lebih baik aku langsung ke stasiun TV, tunjukkan pada mereka hubungan Anda dan istri. Aku akan menjemputmu di stasiun TV, makan malam di rumah tua. Biarkan semua orang tahu hubunganku dengan Sang Lu. Desas-desus akan hilang dengan sendirinya. Proyek ini mengandalkan orang kaya, hidup bergantung pada pria. Tidak akan berakhir baik, lihat itu. Benar, wanita tanpa kemampuan akhirnya tidak akan bertahan. Jangan seperti dia, benar sekali. Minggu depan ulang tahunku, tapi kamu tidak bisa datang. Ini terlalu mendadak. Aku tidak akan melupakanmu. Ini kan Sang Lu yang dapat investasi dengan tubuh? Kenapa dipecat? Sarapan minum obat pencahaya, mulut langsung berbicara kotor. Kamu yang mengandalkan orang kaya, bisnis akhir-akhir ini buruk ya? Semua orang dianggap pesaing? Malam setelah acara investasi, aku lihat dia naik mobil mewah. Dia type cat, Pantas. Sudah punya suami masih cari orang kaya. Masalah moral serius, masih mau kerja di stasiun TV. Lebih baik jual obat rematik dengan suamimu, dasar kamu. Aku tahu, surat laporan itu pasti kamu yang tulis. Sang Lu, kamu harus berterima kasih pada sepupumu ini. Membuatmu cepat sadar, tahu diri hanya mainan. Kalau tidak, dipecat sebesar itu. Kenapa dia tidak membantumu? Itu suamiku. Masih berhayal, menganggap orang bisu tak berguna. Sebagai tuan keluarga Feng, kalau dia suamimu, aku akan berlutut. Dan minta maaf padamu. Boss Phone? Apa katamu, Bos Feng? Perkenalkan, ini suamiku. Feng Yan. Suamimu kan bukan tukang jual koyo bisu. Mana mungkin Feng Yan? Barusan kamu bilang apa? Dia bilang kalau Feng Yan itu suamiku. Dia akan sujud minta maaf padaku. Ini cuma candaan kecil antara kami. Kok gampang banget tersinggung sih? Bukan gampang tersinggung. Lain kali jangan begini lagi. Aku tipe pendendam. Nggak akan lagi. Xiaoke, lain kali aku traktir makannya. Dadah.
Wah, mereka berdua kelihatan sangat cocok. Aduh, kakiku hampir kesemutan. Apa aku nggak mengganggumu? Kalau nggak berarti gak apa-apa. Kok tiba-tiba dateng sih hari ini? Aduh maaf ya, hari ini sibuk banget. Aku bahkan belum sempat baca pesan. Kamu nggak perlu jemput aku bisa naik taksi sendiri. Sebagai suami, aku harus membuktikan namamu. Aku bisa atasi masalah kecil ini sendiri, tapi terima kasih ya. Sebagai balasannya, nanti di depan kakekmu. Aku akan tunjukkan performa terbaik, pasti nggak mengecewakan. Apa ini baunya? Ini makanan manusia? Kamu cuma pembantu yang aku sewa. Keluargamu merendahkanku, bahkan pembantu pun menghinaku. Hanya karena aku nggak punya aset. Sialan naskah ini bikin aku jadi bodoh dan jahat, keterlaluan. Hari ini aku harus perbaiki citraku. Agar kakek percaya kita rukun. Nanti kita masuk sambil mesra, gini aja. Mau gandengan tangan atau pelukan bahu? Kayaknya gandengan tangan aja deh. Disuruh milih antara gandengan tangan atau pelukan bahu. Dia malah mau peluk pinggang. Bandel banget sih. Kakek kami pulang. Lumayan bisa manis-manis, tapi dia pikir kakek. Itu kakek yang gampang dibohongi? Itu kan Feng Yanwang zaman dulu di ibu kota. Ayo sini, cucu perempuan. Cepet lihat. Ini foto aku dan kakekmu waktu masuk militer dulu. Yang paling ganteng pasti kakek. Cucu perempuan pinter nilainya. Kakekmu dulu juga ganteng kok, ya kan? Duduk dulu. Abai, kamu umur 21 tahun sekarang. Kedepannya mau ngapain? Terus nulis lagu? Kakek, itu emaha bukan nulis lagu, itu bikin sampah. Aduh, telinga sakit. Barusan siapa sih sampah yang ngomong? Abai, kayaknya kamu pengen ditinju lagi ya? Wah, tekanan darahnya keren banget. Kalau mereka semua takut sama Feng Yan. Terus diceritanya, kenapa akhirnya malah bermusuhan? Apa Feng Yan gagal mengendalikan mereka? Atau, di bagian cerita selanjutnya, Feng Yan sudah tidak ada. Atau, di bagian cerita selanjutnya, Feng Yan sudah tidak ada. Mungkin Feng Yan sibuk kerja. Jadi nggak sempat ngurus adiknya. Rap itu ungkapan emosi, kritik terhadap dunia. Mending kamu kritik diri sendiri dulu, Abai. Album barumu aku dengar, parah banget, jelek. Ih, bukan. JEAPA ini? Keren, oh iya, jelek banget. Kakek, kamu. Aduh, ini tantangan tahan ketawa ya? Aku hantu yang dibuang dunia, ngedance di kuburan gak capek. Aku dukun desa yang jago ngerumpi, ngibulin gak kedip. Aku serigala yang melolong tengah malam, macungin PAC ke bulan. Kalau lagu ini bisa hit, aku rela di papan refleksi. Cuci rambut sambil handstand. Lumayan keren sih. Aku ke toilet dulu. Kakak ipar, dia ngejek aku. Semalam berusaha banget buat ningkatin kesan, tetap gagal. Berapa banyak cobaan yang harus dia lewatin sampai jadi.
orang yang tenang dan pendiam kayak gini. Halo Ibu. Lulu, gimana kabarmu akhir-akhir ini? Feng Yan nggak nakalin kamu kan? Nggak, dia baik banget sama aku. Kami baru pulang makan di rumah tua. Syukurlah. Asyik. Hubungan sama kakak S jadi lebih dekat dikit. Kantor tiba-tiba suruh aku dinas, harus berangkat sekarang. Tenang, aku pasti balik sebelum waktunya. Aku janji mau nemenin kamu terapi. Dah. Aku mulai berharap bisa ngobrol normal sama dia suatu hari nanti. Mobil kebakar, kita nggak bisa keluar. Tolong, tolong. Meski tahu ada terapi eksposur bertahap, menempatkan pasien di situasi yang mereka takuti. Sama kayak membuka luka, membuang daging busuk. Ayan. Kamu sudah baikan? Nyonya Feng. Hasil perawatan bos Feng kali ini cukup bagus. Sudah ada tanda-tanda mulai berbicara. Benarkah? Benar, setelah perawatan bos Feng kali ini. Kira-kira 3-4 hari kemudian akan muncul reaksi susah tidur. Keluarga perlu lebih memperhatikan. Baik, saya ingat. Oh ya, pasien mutisme yang menunjukkan reaksi gelisah. Mungkin itu tanda akan mulai berbicara. Nanti Anda perlu lebih memperhatikannya. Terima kasih Dr. G. Feng Yan terlihat dingin. Bagaimana caranya membuat emosinya bergejolak? Ajak dia nonton film horor bersama. Pergi main escape room bertema seram, tapi aku takut. Lebih baik naik roller coaster. Tidak tahu ekspresinya akan seperti apa. Ini sup penenang yang kubuatkan untukmu. Minumlah. Malam ini bisa tidur nyenyak. Mulai hari ini aku akan tidur lebih awal bersamamu. Semoga kamu bisa tidur nyenyak sampai pagi. Selamat malam. Setiap kali setelah perawatan, meski sudah minum sup penenang, tetap bermimpi buruk sepanjang malam, malam ini mungkin juga tidak akan berbeda. Dia memelukku. Nyonya, tadi malam tidurnya tidak nyenyak. Bukan hanya kemarin, beberapa malam terakhir aku tidak bisa tidur nyenyak. Reaksi Feng Yan terhadap sup penenang. Kenapa tidak sesuai skenario, dia malah memelukku saat tidur. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku siapkan 1 mangkuk lagi sup penenang. Malam ini kamu dan suami bisa minum bersama. Kamu tidak perlu lagi menyiapkan untuk Feng Yan. Obat itu ada efek sampingnya. Terlalu banyak minum tidak baik. Direktur meminta kita mengkoordinasikan acara sharing. Kamu bisa menerima telepon? Oke, bisa. Halo Xie Sinan. Bercakap-cakap panjang lebar, tidak pernah terjadi di antara kita. Bicarakan lagi hari Senin.
Hari ini kenapa tidak menyiapkan sup penenang untukku? Apa karena asyik ngobrol sampai lupa? Sebelum tidur jelas-jelas tidak menyiapkan sup penenang untuknya. Kenapa dia masih memelukku? Aduh, siapa yang tahan dengan ujian seperti ini? Bos Feng, Presiden Direktur Asia Pasifik Group Perancis, lagi mengirim undangan kepada Anda, mengajak Anda menghadiri jamuan makan malam masakan Perancis yang dia adakan. Saya akan menolak seperti biasa. Dia suka makan masakan Perancis. Aku tidak salah lihat kan? Bos Feng menerima. Besok malam ada waktu? Temani aku ke jamuan makan malam masakan Perancis. Pergi, aku yang pergi. Apakah ini acara yang mewah? Perlu pakai gaun malam atau sejenisnya? Makan santai, pakaiannya bebas. Makanan Perancis. Bagaimana? Tidak akan membuat Bos Feng kehilangan muka, kan? Kamu tidak geleng kepala, aku memutuskan sendiri. Kamu pikir aku sangat cantik. Oh, Bos Feng. Senang sekali kamu bisa datang. Aku merasa tubuhku akan berlubang karena tatapannya. Seperti jerapah di kebun binatang, kamu seperti beruang kutub. Bongkahan es di dalam kandang. Wow, sangat cantik. Dia pasti istri Anda, ya? Halo. Kenapa tidak tidur juga harus memeluk? Sudah terbiasa. Aku ke toilet dulu. Pasangan Bos Feng sangat cantik. Sayang sekali. Mereka sedang membicarakanku. Menikah dengan seorang bisu. Tidak sayang, bisu cocok dengan vas bunga, pasangan yang sempurna. Orang Cina benar-benar tidak pilih-pilih makanan. Bisu juga bisa diagung-agungkan. Mereka tidak mengerti bahasa kita. Wanita cantik tapi bodoh. Harus melayani orang cacat yang tidak bisa bicara. Mulut suamiku ada padaku. Bukan urusan kalian untuk menilai. Dan mulut kalian ada di toilet. Makan malam sudah selesai tapi masih lapar. Datang ke depan toilet mencari makanan. Ada waktu untuk membicarakan urusan orang lain. Lebih baik kembali ke jalanan Paris, tangkap maling saja. Maling di sana lebih banyak daripada penduduk lokal. Kami adalah tamu Lukasi. Beraninya kau menghina kami, Dia dengar tidak? Feng, maaf. Tidak bisa. Aku sangat marah. Aku ingat 2 kalimat makian lagi. Aku akan memaki dia lagi. Aku akan menendang lagi. Sang Lu. Kemari. Dia bicara. Tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti ini, aku akan menanganinya. Bukan sekarang waktunya membicarakan ini? Tadi kamu bisa bicara. Kenapa sekarang mengetik lagi? Aku hanya memilih untuk tidak bicara, bukan tidak bisa bicara. Aku tahu, mutisme karena faktor psikologis. Tidak ingin bicara, tapi tadi kenapa kamu mau bicara lagi? Kenapa tadi kamu mau bicara lagi? Melihatnya membelaku, memanggil namanya. Hampir reaksi spontan yang dilakukan. Apa karena mendengar orang menggosip di belakang? Dia mengalami gejolak emosi. Tapi, suaramu benar-benar enak didengar, pantaslah jadi direktur utama.
Novel CEO jahat tidak bohong, perlu terapi pujian. Aku cukup ahli dalam hal memuji. Aku tadi sampai kaget, kira suara siapa. Masuk ke telingaku, aku kasih tahu ya. Suaramu yang paling enak di antara semua pria yang pernah ku kenal. Senyum seperti ini, sangat tampan. Ganteng banget, aku suka. Apa tadi kebanyakan minum? Sarapan kekenyangan? Kemarin kepalaku tidak jernih. Banyak bicara dengan Feng Yan. Seharusnya bisa membuatnya cepat pulih bicara. Kamu baca korannya. Apa ada berita internasional penting akhir-akhir ini? Cuaca 2 hari ini bagus banget. Setuju tidak? Tidak, masih biasa saja. Oh. Halo, pembawa acara Xie. PPTMU sudah dilihat Bos Wang. Dia bilang kamu kerja bagus. Kamu sudah bekerja keras. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kakek mencari kamu. Dia bicara. Dia tadi benar-benar bicara. Tapi, waktu kedua kali dia bicara ini, sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Apa sebenarnya pemicu yang membuatnya bicara? Apa terapi bicaraku baru berefek sekarang? Selamat pagi, semalam tidur sangat nyenyak. Sekarang aku segar bugar, bisa mengalahkan seekor sapi. Kamu, semalam kurang tidur? Apa kamu ada beban pikiran? Apa karena aku terlalu banyak bertanya? Kalau begitu hari ini aku akan menahan diri. Feng Yan benar-benar sulit ditebak. Dia tidak ingat apa yang terjadi semalam? Akhir-akhir ini ada topik viral di internet. Ketertarikan fisiologis, pernah lihat? Aku pernah. Ini tentang ketika seseorang tertarik pada orang lain. Tubuh akan memberikan berbagai sinyal sebelum kesadaran. Ya, seperti terus tersenyum padamu, dan yang lebih dalam lagi. Akan sulit menahan diri untuk mendekat dan memeluk orang itu. Ternyata dia tertarik secara fisiologis padaku. Bagaimana cara meningkatkan ketertarikan fisiologis istriku padaku? Nyonya muda sudah datang. Stasiun TV kami ingin meminjam hotel untuk syuting eksterior. Tolong aturkan untuk saya. Hotel bintang 5 ini sudah dialihkan atas nama Nyonya muda. Anda bisa langsung menggunakannya, tidak perlu menyewa. Oh, Ini. Memang pantas disebut hotel liburan termahal di kota Jing. Katanya tanpa reservasi, tidak bisa menginap di sini. Xiao Xiao, Burkett Camel. Kami bisa menginap di sini. Terima kasih ya. Kalian semua adalah keluargaku. Apa yang kulakukan ini? Sudah seharusnya. Xiao Xiao benar-benar anak yang baik. Jauh lebih baik daripada anak keluarga Sang, menikah dengan orang kaya. Tapi tidak tahu membantu saudara. Sang Lu dulu sering mengajakku jalan-jalan. Setelah menikah, telepon pun tidak ada. Mungkin dia memandang rendah kita. Aku akan telepon orang tuanya nanti. Wah, lihat lobinya megah sekali. Ayo kita foto bersama. Posting di grup. Baik-baik. Bukankah itu anak keluarga Sang? Wah, benar juga. Lulu, katanya suamimu adalah bos besar grup Feng. Kamu datang sendirian? Bos Feng tidak ikut? Hah? Menikah dengan orang kaya, tapi tidak tahu membantu saudara. Malam ini aku sudah memesan makan malam seafood untuk semua. Wah, Xiao Xiao memang yang paling sukses.
Lulu, bukan paman kedua ingin menegurmu. Lihatlah saudara Detong. Tidak tahu juga memperhatikan. Ah, paman kedua, jangan menyulitkan Lulu. Lagi pula hidupnya di keluarga Feng tidak mudah. Aduh, dari ujung kepala sampai kaki. Tidak ada yang lebih mahal dari sepatu Lulu. Apa keluarga Feng tidak memberimu uang? Atau kamu jadi pembantu di keluarga Feng? Kamu memesan kamar apa? Kamar double, ya. Kalian benar, bibi ketiga dan paman kedua datang main. Aku seharusnya mengaturkan sesuatu untuk kalian. Apakah masih ada suite pemandangan sungai VIP? Masih ada 5. Nah, itu pas sekali. Baik, aku akan mengupgrade kamar double mereka menjadi suite VIP. HMPH, kamu punya uang sebanyak itu? Total 3 malam, kan? Ya, 3 malam. Aduh, seumur hidupku. Belum pernah tinggal di hotel sebaik ini. Kamar tidur besar ini juga baru bisa kudapatkan karena ada koneksi. Aduh, satu kamar tambahan 8.000 lebih. Uangnya dari Sang Lu, kalau tidak dipakai sayang. Upgrade saja. Ya, baiklah, upgrade saja. Kasih mereka diskon 10%. Sepupu, aku kasih diskon 10%. Nanti uangnya akan dipotong dari kartu kamu ya. APA? Dipotong dari kartu aku? Bukannya kamu yang bayar? Kamu sendiri yang bilang tadi, kamu yang pesan kamar untuk semua orang. Aku cuma bantu upgrade kamar, uangnya tentu dari kartu kamu. Hei, ini diskon 10%, orang lain mau minta juga tidak dapat. Tidak usah berterima kasih, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kalian main saja ya. Ini totalnya berapa? Satu kamar 30.000, totalnya 135.000. APA? Ini Sang Lu, bukan aku. Aduh, kamar VIP pemandangan laut ini aku tidak mau. Tolong kembalikan ke kamar tidur besar yang sebelumnya. Maaf Nyonya, kamar tidur besar sudah dibatalkan. Perlu dipesan ulang seminggu sebelumnya. Kalau begitu aku tidak mau menginap, aku batalkan saja. Anda seharusnya sudah membaca peraturan hotel kami. Setelah memesan kamar, tidak bisa dibatalkan. Maaf. 130.000. Ini gaji setahun aku. Aduh, bagaimana kalau kelebihannya kita patungan saja? APA, kalau bukan karena kalian mengajak kami main ke sini, kami tidak akan menginap di sini. Benar, kalau tidak mampu jangan paksa diri. Pokoknya uang ini aku tidak bayar. Bularen. Di sini lumayan bagus. Suara apa itu? Ini bukan Fengi? Adegan ini. Sepertinya Fengi pergi mencari teman untuk balapan. Lalu bertemu dengan Feng Bai dan Kiao 11 bersama. Lalu kedua saudara itu berkelahi. Pendengaran Feng Bai rusak karena ini. Kemudian dia meninggalkan karir musik yang dicintainya. Sejak itu, kedua saudara itu tidak akur. Adegan perpecahan kedua saudara ini datang begitu cepat. Di mana Feng Bai dan Kiao 11 sekarang? Tidak, aku harus mencari cara untuk mencegah ini. Tapi jangan terlalu jelas. Dapat ide. Cepetan, bantuan darurat. Cepetan bantuan darurat. Kamu lagi sibuk? Ada waktu nggak buat kikilan? Aku mau nginep di sini, tiba-tiba lupa bawa baju. Oke. Nomor kamar Feng Bai dan Kiao 11. 1705. Aku udah sampai rumah. Baju apa yang diambil? Tolong ambilin yang itu, cardigan kecil warna hijau alpukat. Di laci lemari sebelah kiri, kotak ketiga. Sama scarf kotak-kotak ala Skotlandia. Terus celana putih itu, disimpan bareng sama itu. Pokoknya bawa semuanya sekalian. Sebentar lagi sampai. Semoga nggak telat. Kenapa mereka ada di sini? Jangan sampai Fengi lihat mereka. Kamu, kita pernah ketemu di mall. Kalian, kenapa nggak di kamar aja? Ngapain keluyuran? Cepetan balik. Kakak Ipar, tadi kamu telepon suruh jangan keluyuran. Maksudnya APA? Hancur. Alur ceritanya tetap terjadi. Dik, mereka ada masalah pribadi. Kamu tunggu di sana dulu. Kalau berani main tangan lagi, kepala kamu bakal aku pecah. Kakak ini keren banget. Anak orang kaya yang cuma cari sensasi.
Kakak. Kakak, aku nggak sengaja. Kalian berdua, pergi. Cepetan pergi. Kakak, aku juga pergi ya. Dadah. Nggak ada perkelahian, nggak ada yang terluka. Alur cerita aslinya benar-benar berubah. Luka nggak? Tadi kan kamu bisa bicara, sekarang nggak bisa lagi? Mekanisme bicara yang aneh ini. Sampai sekarang aku nggak paham. Kamu suruh aku datang cuma buat hentikan mereka berantem? Hang, Lain kali tunggu aku dulu. Mereka berantem gak masalah, aku gak mau kamu terluka. si dingin ini perhatiannya. Seng Lu. Ini kan CEO dari grup Feng. Somai Seng Lu. Bos Feng, aku bibi ketiga Sang Lu. Bos Feng. Aku paman kedua Sang Lu. Senang bertemu. Kamu ngapain? Salim sama siapa saja kan sama aja. Barang-barang kalian sudah siap semua? Bos Feng, Lulu bisa menikah denganmu. Benar-benar rezeki nomplok. Lulu, kakak Tian Simu. Kan belajar manajemen perhotelan? Hotel ini kan milik keluarga Feng. Suruh bos Feng kasih dia kerja dong. Jadi manajer juga boleh. Ada juga adik Yao Zumu. Aku dengar grup Feng baru investasi di sebuah sekolah. Kalau bukan karena dikendalikan alur cerita, mana mungkin aku berurusan dengan kerabat parasit ini sampai bikin Fengnya marah. Sungguh keterlaluan. Bos Feng, Naonya. Manajer Chen, mereka ini kerabat jauhku. Kamu hafalkan wajah mereka. Baik Nyonya, sudah diingat. Kalau mereka pakai nama Bos Feng, atau bilang atas namaku, minta kerja di hotel ini, langsung kelas saja tanpa interview. Langsung ditolak. Tidak masalah. Lulu, jangan karena masuk keluarga kaya, lupa daratan. Kami kan orang tua kamu. Iya, hotel ini kan milik keluarga Feng. Kamu siapa sih? Yang berkuasa kan bos Feng. Lagi pula Bos Feng sudah menikahimu. Masa ia tidak peduli dengan kami, kerabatnya? Sekarang kami kan juga kerabat grup Feng. Ya sudah, Lakukan seperti kata Nyonya, dialah bos kalian. Bos Feng by Kara. Manajer Chen, makan malam bisa diantar ke kamar? Bisa, nanti aku atur, tidak masalah. Ada juga barang-barangnya. ya. Katanya Jabaisu? Pasti pesananku sudah sampai. Apa ini, Manajer Chen? Tolong antar makanan ke kamar. Bisa, nanti aku atur, pasti, tidak masalah. Aduh, aku cuma lapar pengin makan. Ini yang kamu atur. Bukan. Ini. Acara varietas yang dibuat tim kita. Kita bilang mau pinjam tempat di Kilan. Lalu kita pinjam beberapa properti. Aku coba lihat bagus nggak? Bagus. Oh. Jadi dulu aku investasi di acara varietas kayak gini. Dulu nggak lihat detail. Bos Sang, tadi aku lupa bilang. Manajer Chen suruh aku sampaikan. Semoga malammu menyenangkan. Selesai, terjun ke Sungai Kuning pun nggak bisa membersihkan namaku. Ah,
Nggak boleh, nggak boleh. Aku terlalu jahat. Bahaya, hampir nggak tahan godaan. Kamu dengar berita besar hari ini? CEO besar grup kita, Bos Feng. Bisa bicara? Berita palsu kan? Bukannya Bos Feng nggak bisa bicara? Banyak yang dengar langsung. Kemarin, kejadian di Hotel Resort Kilan, viral di internet. Bos Feng bisa bicara. Karena istrinya yang misterius. Wah, plot Mary Sue jadi kenyataan. Aku suka nonton drama kayak gini. Bos Feng ternyata bisa bicara. Kalau aku masih di kantor pusat grup, apakah semuanya akan berbeda? Ngomong-ngomong, Bos Feng minggu depan mau rapat di sini. Mungkin. Segitu dulu, sisanya kita bahas nanti. Oak. Hey Tai. Makasih ya. Itu kayaknya suaminya Sang Lu. Kenapa dia lihat aku kayak gitu, tatapannya? Jangan dia semberu. Lu, aku masih ada urusan, mungkin aku duluan ya. Oh, oke. Kok kamu datang? Ada kerjaan di sekitar sini. Berarti aku beruntung banget. Antar aku dong. Bos Feng, resepsionis bawah bilang. Baru ada wanita yang mengaku sebagai istri Feng. Ninggalin sesuatu untukmu. Ayo kita makan di restoran Blanca. Meskipun parfum Darjeeling Tea ini sudah sangat umum, tapi aromanya tetap enak. Bos Feng. Bos Feng, sebenarnya. Ini bukan seharusnya aku yang memberitahumu. Tapi aku tidak tega. Kamu tidak oleh Sang Lu. Jika bukan karena kakek Feng Yan dan pernikahan yang diatur oleh kakekku, aku tidak mau bersama dengan orang bisu, sangat membosankan. Aku hampir mati kebosanan. Kamu juga tahu. Dulu hubunganku dengan Sang Lu sangat baik. Hampir tidak ada rahasia di antara kami. Kamu jelas tampan dan berasal dari keluarga kaya, tapi dia tetap tidak puas. Dia sudah mengeluh padaku berkali-kali di belakang. Dia itu munafik. Bos Feng, Sang Lu tidak pantas untukmu. Dia sudah memiliki kamu yang begitu baik. Tapi dia masih bersikap ambigu dengan rekan kerjanya, Xie Xinan.
Merekam percakapan dengan teman-temannya diam-diam. Mengatasnamakan dia untuk mengajakku keluar, lalu membicarakan keburukannya. Orang sepertimu yang harus diwaspadai. Bos Feng, aku tidak tega melihatmu ditipu oleh Sang Lu. Sang Lu, meskipun Feng Yan tidak percaya padaku, tapi dia juga tidak akan percaya padamu. Aku belajar membuat kue dari Bu Chen, coba cicipi. Jika bukan karena kakek Feng Yan dan pernikahan yang diatur oleh kakekku, aku tidak mau bersama dengan orang bisu, sangat membosankan. Aku hampir mati kebosanan. Bersama dengan orang membosankan sepertiku. Apakah ini adil baginya? Lebih baik menjaga jarak. Jika suatu hari dia bertemu orang yang benar-benar dicintainya. Baiklah, kamu sibuk dulu ya. Tapi jangan sampai terlalu malam. Kamu ganti mobil baru? Anda mengirim lingkaran teman yang mengatakan Anda suka memberikannya kepada Anda. Kapan saya mengirim lingkaran teman? Lingkaran teman tahun lalu. Feng Yan, kamu terlalu baik. Suka? Suka, tentu saja suka. Ini Ferrari. Aku tidak pernah menyangka. Aku bisa memiliki Ferrari suatu hari. Kalau begitu, jika aku menginginkan sesuatu, saya bisa memposting lingkaran teman. Lalu kamu akan membantuku mewujudkan keinginanku. Bisa, sebagai suami, membelikan istri apa yang dia inginkan. Aku tahu itu bukan matahariku, tapi ada saatnya. Matahari benar-benar menyinariku. Aduh. Hampir membakar dapur. Ini masih bisa dimakan? Aku ini mau berterima kasih sama Feng Yan. Aku ini mau membunuhnya. Dulu meski cuma home atau oh, dia pasti balas. Sang Liu. Makan bareng yuk. Home, oke. Kamu nggak makan ini ya? Rumput laut bisa. Ini aku nggak makan. Kamu nggak makan, kasih aku suka. Bos Feng, makanan ini masih dikirim nggak? Permisi, bisa bantu aku bawa ini? Hey Sang Liu. Bilang aja ini dari Bos Feng, makasih. Sang Lu, ini dari Bos Feng. Kalau bukan karena kakek Feng Yan dan kakekku yang menikahkan kami, aku nggak mau sama orang bisu, membosankan banget. Aku stres banget. Mungkin dia memang ingin pergi. Kamu menghindariku ya? Bohong, kamu jelas-jelas menghindariku. Beberapa hari ini kamu nggak pulang kamar buat tidur. SMS kamu juga nggak dibalas. Hubungan kita susah payah. Baru bisa maju sedikit. Aku nggak mau kembali ke titik awal. Bisa kasih tahu aku alasannya? Apa kamu benci aku? Kalau kamu punya orang yang disukai.
Aku bisa melepaskan. Orang yang aku suka itu kamu. Kamu malah mau mengeluarkan dirimu sendiri. Aku tahu. Kamu pikir aku suka orang lain. Makanya beberapa hari ini kamu menghindariku. Orang yang rumit memang butuh pasangan yang bisa membuka kunci dengan paksa. Orang yang aku suka selalu kamu. Kamu cemburu sama dirimu sendiri. Akhirnya selesai. Video dari Maneer Chen, jam 2 siang 10 menit 30 detik. Aku nggak makan rumput laut. Xiexinan dia nggak makan daging kambing. Kita ambil ke mangkuk yang sama, bukan mangkuk masing-masing. Lihat, mangkuknya di sini. Masih ada. Aku dan dia biasa bayar masing-masing. Feng yang lagi cemburu, lucu juga ya. Lulu, tadi paman sudah telepon beberapa kali. Bilang setelah selesai balikin telepon, kayaknya cukup urgent. Lulu, Ayah, ibumu cedera sampai nggak bisa gerak sekarang. Feng Yan. Ayah baru telepon bilang ibu cedera, nggak bisa gerak. Aku harus pulang dulu. Feng Yan. Jangan khawatir, tim medis sudah siap. Jangan takut, ada aku. Kok bisa ceroboh banget sih? Ya ampun, Bu. aduh. Aduh, suruh telepon Lulu. Biar dia janjian sama Ayan makan bareng lain kali. Kok bicaramu nggak jelas intinya? Bu. Nggak apa-apa, cuma ibu waktu belanja. Keseleo kaki, ayahmu aja yang lebay. Kan ada alasannya, aku jelasin dulu sebabnya baru hasilnya. Nggak nyangka Lulu dengar setengah langsung pulang. Yah, lain kali langsung kasih tahu hasilnya dong. Bikin kaget aja. Salah kamu. Ayan duduk sini. Nih paha asam manis datang. Coba cicipin masakanku. Dia memang dimanja sama aku dan ayahnya. Sifat manja Lulu ini. Pasti bikin kamu pusing ya. Enggak kok. HMPH. Haha, bagus-bagus. Syukur kalau bisa ngomong yang baik. Waktu Lulu SMP, ada anak nakal teriak-teriak namanya di bawah. Aku usir pakai sapu, mana ada yang pantas. Sama Lulu, kan Ayan? Memang nggak ada yang pantas. Ayo minum dulu. Ayah dia nggak minum. Hah, Jago banget caranya. Jangan-jangan dia latihan dulu. ahem. Aha, Makan ini. HMPH. Aku kasih tahu ya, jangan pernah bertengkar dengan istri. Aku selalu langsung menyerah. Kalah dari wanita yang kamu suka. Tidak memelukin. Ayo. Ayah, jangan minum lagi. Kebanyakan minum tidak baik untuk kesehatan. Gak apa-apa, ini masih sedikit. Hahaha. Ayan jelas-jelas bukan anak yang bisa minum. Kamu masih menyuruhnya minum sebanyak ini. Lulu, bantu Ayan istirahat. Aku akan masak sup penghilang mabuk. Oh. Feng Yan. Kembali ke kamar.
Kenapa pagi-pagi wajahmu sudah merah begini? Cuacanya panas. Aku sudah kenyang. Hah? Kamu cuma makan segini? Ham. Aku juga sudah kenyang, aku antar kamu kerja. Aduh. Bos Feng, aku lihat belakangan ini Anda agak kurusan. Lulu masih tidak masak di rumah? Ini tidak boleh. Sebenarnya aku pintar masak. Lebih bisa merawat orang dibanding Lulu. Kamu membicarakan istriku dengan buruk di depanku. Penampilan tidak rapi selama jam kerja. Merusak citra perusahaan, mengaburkan batas perusahaan. Memfitnah keluarga atasan dengan sengaja. Berusaha merusak hubungan suami istri orang lain, tidak bermoral. Bos Feng, bagaimana bisa Anda mengatakan ini padaku? Kamu turun dan urus mengundurkan diri. Bos Feng, aku tidak berniat mengundurkan diri. Kamu tidak pantas dilihat, moral rendah. Perusahaan yang memecat kamu. Kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Jika kehadiranmu bisa memengaruhi hubungan kami, maka seharusnya kamu tidak muncul di tempat yang bisa dilihat istriku. Kamu berani memecatku demi sang Lu? Aku juga bisa demi istriku. Memblokirmu di industri ini. Aduh, HMPH. kamu pulang. Sudah lama menunggu. Lapar kan? Aku bawakan makanan. Hadiahku di mana? Sudah selesai? Feng Yi. Hello. Halo, Aku terluka. kamu terluka? Feng Bai juga ada. Feng Yi juga ada. Di bar. Ada apa? Mereka berdua sepertinya berkelahi di bar karena seorang gadis. Dalam cerita aslinya, Feng Yi mengganggu Kiao 11 yang bekerja di bar. Feng Bai sebagai pelindung, berkelahi dengannya. Manajer bar meneleponku, tapi aku mengabaikannya. Mereka sengaja mencari jarak antara Feng Yan dengan kedua adiknya. Karakter antagonis wanita ini benar-benar menyebalkan. HMPH, ayo kita berdua yang urus mereka. HMPH. Berhenti, kalian berhenti. Berhenti, cepat berhenti. Kakak kepar. Kakak. Tenang dulu. Hebat ya. Berantem di tempat ramai. Tidak malu? Sakit? Kalau begini, bagaimana aku bisa membangun wibawa sebagai kakak ipar? Kalian berdua, Kiao 11 itu manusia. Bukan mainan yang bisa kalian rebut. Tokoh utama novel hebat banget ya. Bisa seenaknya nggak peduli keinginan tokoh wanita. Tahu nggak sih apa itu kesetaraan semua makhluk? Karakter 2D itu juga manusia. Dia juga punya hak asasi. Kamu ngapa ngeluh sih? Ada masalah ngomong baik-baik sama kakak. Kalau kakak kedua nggak ngerti, masih ada kakak pertama. Diam aja nggak ngomong, sok pintar. Kalian berdua, kakak sulung susah banget ngurusin kalian. Dari kecil dibesarin susah payah. Jadi ayah sekaligus ibu, kalian malah kayak gini. Tinggi doang otak nggak berkembang, main drama bodoh. Kakak ipar jangan marahin lagi. Kami udah tahu salah.
Aku tadi emosi ayam nyikilan dia, kamu. Aku salah kak. Sini deh. Keren. Paling hebat sedunia. Puas? Kakak emang keren banget. Ini yang kamu bilang jalan-jalan? Iya, kamu yang pertama. Naik, si Oren, punyaku. Gimana? Terhormat banget. Hang. Cowok gede kok dibonceng cewek. Kamu ngerti apa? Ini romantisme anak muda. Waduh, cowok dibonceng cewek. Wah, anak muda sekarang romantis banget ya. Kamu baik-baik aja? Mereka tewas dalam kecelakaan di hari hujan deras. Hujan deras. Ayah menyetir, mereka bertengkar. Ibu emosi rebut setir. Mobil nabrak pinggir jalan. Sebelum terbakar meledak. Ibu melemparku ke kolam pinggir jalan. Aku selamat. Waktu itu aku mau minta tolong, tapi tenggelam. Aku nggak bisa teriak. Pas sadar, aku udah di rumah sakit. Lama baru tahu. Waktu itu ibu sedang sakit. Dia nggak bisa kendalikan emosi. Aku nggak pernah menyadarinya. Sama sekali nggak sadar. Kalau saja aku tahu lebih awal. Apa mereka nggak akan mati? Ini bukan salahmu. Waktu itu kamu masih sangat kecil, masih anak-anak berusia 6-7 tahun. Kamu saja tidak bisa merawat diri sendiri. Bagaimana bisa merasakan emosi orang dewasa? Sejak saat itu, aku tidak ingin berbicara lagi. Feng Yan, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan diri sendiri, semuanya akan berlalu. Sebelum pergi, di saat-saat terakhir, ibu hanya memikirkan agar kamu tumbuh dengan baik. Kamu juga seperti yang dia harapkan, menjadi kebanggaannya. Bahkan saat tidak bisa berbicara, kamu sudah memikul tanggung jawab keluarga Feng dan merawat dua adikmu. Membesarkan mereka, sungguh luar biasa. Ayah dan ibu di surga pasti merasa sangat bersalah. Karena sebuah kecelakaan meninggalkanmu. Kamu sendirian menanggung begitu banyak. Kamu sudah bekerja keras. Di hari hujan yang akan datang, aku akan menemanimu. Apapun yang aku lakukan, aku akan mengajakmu. Nonton TV pun aku akan mengajakmu. Main Switch pun aku akan mengajakmu, melakukan banyak hal. Agar kamu tidak sempat memikirkan masa lalu. Kamu tahu tidak apa artinya, setelah hujan musim semi, cuaca akan menghangat? Setelah hujan musim semi ini berlalu, yang tersisa hanya cuaca cerah. Feng Yan, kamu juga begitu. Tidak peduli besok atau kecelakaan mana yang datang lebih dulu. Kita hidup di saat ini. Aku akan selalu menemanimu. Setuju? Setuju. Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan,
Bagaimana bisa aku bermimpi pesawat jatuh? Dan itu sangat nyata. Sepertinya benar-benar terjadi. Feng Yan bisa bicara, adik-adik dan pemeran wanitanya. Jalannya juga berubah, dua anak nakal itu. Juga Aki melihat dengan sungguh-sungguh. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Ini hanya mimpi buruk saja. Kakak ipar. Feng Yi, aku mau tanya. Apakah keluarga kalian punya pesawat pribadi? Tentu saja ada, kakak ipar, bahkan ada dua. Kakakku juga punya surat izin mengemudi. Yang bermasalah dalam mimpi adalah helikopter keluarga Feng. Oh ya, kakak ipar, kakakku tiba-tiba harus dinas. Dia takut mengganggu Dermo, jadi jamani rememberi tahu. Setelah dia dinas, kakak ipar. Mimpi buruk itu lebih seperti mimpi yang meramalkan. Feng Yan mengendarai helikopter. Aku sebelumnya tidak pernah mengerti. Padahal kedua adik itu sangat takut pada Feng Yan. Mengapa di novel, mereka akhirnya berpisah? Aku mendapatkan begitu banyak uang dari Feng Yan, lalu memberikannya pada kerabat yang jahat. Karena helikopter Feng Yan jatuh dan dia meninggal. Helikopter? Bukannya kau bilang belum lepas landas? Aduh, kakak ipar, hanya karena mimpi buruk kau langsung panik. Kau terlalu sayang ya, aku rasa kau terlalu khawatir. Kakak sangat ahli dalam hal ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi. Telepon tidak bisa dihubungi, pesan juga tidak dibalas. Aduh, Dia tidak boleh terjadi apa-apa. kakak ipar, janganlah kau menggetak kakakku. Jangan menangis, kakak ipar, aku tidak sengaja. Kalau kakak tahu, dia pasti akan memukulku lagi. Adik kedua, Nyonya Feng, helikopter boss phone. Waktu lepas landas diubah. Kau bilang dia belum naik pesawat. Tidak, bukan, dia ingin pulang lebih cepat. Jadi ganti helikopter lain, titik lepas landas berbeda. Sekarang seharusnya sudah lepas landas. Kakak ipar. Hari ini makan bersama tidak? Cap. Perkenalkan, ini adalah suamiku. Feng Yan. Mengapa? Aku sudah berusaha keras. Feng Yan akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Mengapa akhirnya tidak bisa diubah? Itu adalah sebuah nyawa. Mengapa bisa tidak adil seperti ini? Kakak ipar, kakak hanya pergi seperti biasa. Janganlah kau menakuti dirimu sendiri, tidak apa-apa. Dia pasti akan langsung meneleponmu. Begitu turun dari pesawat, aku janji ya? Aduh. Sayang, Kakak. Aku tidak bermimpikan? Kau baik-baik saja, kau masih hidup. maaf, membuatmu khawatir. Tapi, bukannya sudah naik pesawat? Sesaat sebelum lepas landas, aku seperti merasakan sesuatu. Jadi aku menyalakan ponsel. Dan melihat pesan yang kau kirim. Tidakkah kau merasa pesan-pesanku itu aneh? Aku cuma merasa kamu sangat peduli padaku. Pesan yang kamu kirim semua aku baca. Sayang. Aku senang. Kamu kirim begitu banyak pesan, pengakuan perjalanan hati, sekarang. Aku ingin dengar kamu mengatakannya langsung. Kasih aku lihat HPMU. Gak sempat, aku sudah hafal semuanya. Feng Yan. Kalian berdua bisa nggak sih sadar kalau aku ada? Pernah lihat orang rayakan ulang tahun pernikahan setahun sebesar ini? Kakak kita 6 bulan juga bakal rayakan. Kamu tahu nggak yang namanya 100 hari ganda? Menurutku dia cocok rayakan tiap bulan. Dari mana kamu tahu dia nggak mikir begitu? Kayaknya si kakak ipar yang nahan, ya kan? Bos jatuh cinta itu serem banget.
Kakak hari ini cantik banget, pengen dekat-dekat. Ih, Make up istriku bakal luntur. Pelit. Wah,